keluarga Bu Mame supaya mari tolong mendampingi Romo Julianus satu atau dua orang untuk sampai di sana dengan teman-teman paspornya. Iya. Para penari dan para imam seluruhnya sekarang sudah menuju meja altar. Ada nang de baleta ne engarade tenega tiria ne pati babe jika anak hari kami ngara jadi tua ae berarti kita tangguh anak hari kita semua keluarga besar nega de bapaka mau deko misa perdana ko anak hari kita Julianus Niba CN pertama pun dia stasi membawa tahu ti misa perdana dia nua kau budaya eri kita tontoriu kami hamere de Romo Sebrinus gembala kami umat serani dia proki Santo Mikael mulai dia iba mengadai tunggal Bapak teko misa syukuran habisan imamat nega enggak dua sirana menua dari tua nega liumere kami dia dua dari tua mengade enggak dua kami orang gae berkat rado seluruh anak hari totoa gajo mengada teko ai ko abi bawa ilan keso teko romo oleh beto bangsa mengaku bosok pede mengaku sewe kami oa anak de mereka ini ambu mukajo dan berapa pendala mengatu si kuliah ne lagi sama anak adik kami kai tugas nama dua udah ada moga kita tuh sehat aman ne selamat kamu dipaksa kok bapak itu saja jaga tanah dada makula ba karena kasih Allah itulah ia telah memanggil dan memilih Pater Julianus Niba CM menjadi imamnya, menjadi penyalur rahmat dan kemurahan Allah bagi setiap orang. Perjuangan yang tidak singkat dan berliku-liku serta melewati berbagai macam tantangan untuk mencapai imamat suci telah dilaluinya. Ia bisa melewati semuanya itu hanya karena Tuhan yang Maha Murah selalu memberikan jalan, kekuatan, dan kemurahannya dalam banyak cara dan melalui banyak orang. Kebaikan, kemurahan, serta kekuatan Allah yang senantiasa dia rasakan dalam hidup panggilan, itulah yang menjadi spiritualitas pelayanan dan pewartaannya sebagai imam Tuhan. Karena itu ia memilih moto, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Marilah kita bangkit berdiri, satukan hati,
mengikuti perayaan syukur ini dengan nyanyian pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para imam, suster, bruder, bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini kita patut bersyukur dan bersukaria karena rahmat Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh kita alami. Lebih-lebih kita sebagai keluarga besar di tempat ini boleh mengalami rahmat tabisan imamat yang saya alami. Tetapi Dia memilih orang yang bersedia.
orang yang bersedia untuk memberikan diri kepadanya. Dan juga di dalam bacaan Injil kita akan mendengar bagaimana Petrus ditanyai oleh Tuhan sampai 3 kali. Hal ini bukan tanpa sebab, karena Petrus pun punya kelemahan yang sama seperti kita alami. Petrus pernah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali, dan juga banyak sekali kesalahan kelemahan yang dia alami. Tetapi Tuhan memilih dia, dan dia akhirnya menjadi seorang pewarta yang luar biasa. Namun seringkali dalam hidup kita sehari-hari, kita seringkali melupakan Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah sungguh luar biasa dalam hidup kita. Kita seringkali menolak Tuhan, tetapi melakukan apa yang kita inginkan saja. Maka sebelum merayakan syukur ini, mari kita memeriksa batin kita, mengakui segala dosa dan kesalahan kita, agar kita pantas untuk merayakan perayaan syukur ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Numerus Altissimus, Custodius Dominus, Numerus Altissimus, Jesus Christ, et cum Santo Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Marilah berdoa. Kita berdoa pula untuk intensi jiwa-jiwa yang telah dipanggil Tuhan. Semoga mereka semua, keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan, diperkenankan untuk mengambil bagian dalam kebahagiaan bersama para kudus di surga. Mari kita satukan semua intensi dan doa-doa kita dengan doa gereja. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Istimewanya rahmat imamat suci yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hamba-Mu ini. Kami mohon agar Engkau senantiasa menjaga dan memampukan kami untuk melaksanakan karya baik yang telah Engkau mulai dalam diri kami. Hingga akhirnya bersama Engkau kami mampu menyelesaikan dengan baik pula. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penebus kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sabda Tuhan adalah pedoman hidup, kekuatan, dan sumber penghayatan iman kita. Bacaan-bacaan suci yang akan kita dengar secara khusus menjadi pedoman dan memberikan kekuatan. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada tahun wafatnya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di atas singgasana, masing-masing bersayap 6. Mereka bersahut-sahut dan berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun, mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kau utus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan.
dengan segenap hati di hadapan para dewata. Aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Tuhan hendak kuatakan di tengah umatmu muliakan. Aku hendak memuji nama-Mu karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Nama Tuhan hendak kuatakan di tengah umatmu muliakan. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besarlah kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan hendak kuatakan di tengah umatmu muliakan. Yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan, utang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Umat diajak untuk berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi para romo, bruder, suster, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, warga Wajo, dan juga paroki Santo Mikael. Senang atau enggak? Bahagia atau gembira? Dua-duanya. Ya. Kita hari ini warna-warni seperti pelangi. Tanda sukacita, gembira. Nah, sekarang kita lihat mengapa kita sukacita, mengapa kita gembira. Saya 2 kali ini merayakan Ekaristi, dalam Ekaristi di Flores ini. Yang pertama 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya ke Aimere, di paroki Aimere, ya Jawa terus turun ya. Mengantar Romo Lukas Suwondo, katanya pernah tugas di sini juga. Romo Lukas Suwondo CM, dulu sebenarnya tidak ada tugas SK di sini, tetapi membantu suster adiknya di satu kota, kemudian dia keliling-keliling dan banyak kenalannya juga umat di sini. Yang saya kesani dengan umat di sini adalah memang Flores itu dari kata orang bunga, ya toh. Bunga itu juga pendamai, senyum, membawa keindahan. Betul?
Betul lah. Ya, betul. Jadi kita sekarang ini dengan warna yang berwarna-warni ini, ada semacam kegembiraan, sukacita. Kita bertanya, karena apa kita di sini ini? Karena apa kita bersukacita? Karena Romo Julianus kan? Karena apa? Pasti bukan. Karena Kristus. Jangan lupa. Ingat yang hadir tabisam kemarin, Bapak Uskup Malang mengatakan, romo-romo yang ditabiskan itu bukan umatmu yang kamu gembalakan, umatnya Kristus. Jangan semena-mena dengan umat. Gitu ditegaskan. Jadi romo yang berbelas kasih, yang cinta. Ya. Maka sekali lagi kita di sini disatukan karena Kristus. Cinta Kristus kita disatukan. Kemarin malam saya keliling dari sini terus ke sana, terus putar sana. Tapi sudah makan dulu ya. Kita lihat umat begitu gembira menyiapkan acara ini. Yang di dapur menunggu isi perut sapi agar lunak, ya, ibu-ibu menanak nasi. Tidak ada rasa kesedihan, semuanya gembira, sukacita. Pasti bukan karena Romo Abin, tetapi karena kasih Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, kita dengarkan tadi bacaan-bacaan yang saya pimpinan mereka. Tetapi Romo Abin pertama enggak. Untung Roh Kudus satu angkatan itu ya, yang jadi hanya dia. Ya, dari rumahnya yang jauh lagi di Waju ini. Bayangkan yang rumahnya dekat-dekat di seminari nggak ada yang pulang semua. Dari mereka itu angkatnya 8. Ini 8 kan? 8. Ketika novis dengan saya pembinanya, saya ajak ke Gunung Lawu. Memang kami setiap akhir tahun harus naik gunung untuk menyatakan komitmen, aku mau jadi Romo. Jadi Romo nggak gampang. Jadi Romo bukan hanya sekedar selesai pesta, nanti saya ingatkan, setelah ini pasti ada kesepian. Pasti nanti ada sendiri. Tetapi kamu harus menghadapi menjadi imam. Kadang mengalami kesedihan. Tentu kegembiraannya banyak ya. Jangan dikira nggak gembira. Ya, Romo Abin selalu tersenyum ya. Saudara sekalian, kita lihat Romo Abin perjuangannya dari tahun ke tahun dalam suka duka ya. Sungguh-sungguh dia mengalir kata-kata segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Ini karena pengalaman personal dari dia. Coba kita bertanya pada diri kita, sungguhkah cinta Yesus ini aku rasakan secara pribadi dalam hidupku? Sungguhkah aku disentuh oleh cinta Kristus ini? Seperti pengalaman siapa dari Injil tadi? Petrus. Semua yang hadir di sini saya ganti nama baptisnya Petrus semua salah. Supaya bacaan ini sungguh berarti. Petrus ya, terus Petrus ya. Pengalaman Petrus inilah yang sungguh-sungguh pribadi. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali, maka Yesus tanya 3 kali. Apakah engkau mencintai aku, Petrus? Iya, saya mencintai. Petrus, ngantuk lagi kamu. Kamu mencintai aku enggak? Dia mulai berpikir, mengapa Tuhan bertanya kepadaku 3 kali? Itu bukan karena ingin guyonan dengan Petrus Yesus ini. Menantang Petrus, sungguhkah kamu mencintai aku? Mungkin Romo Abin, saya yakin juga mengalami seperti yang dialami Petrus. Saudara-saudari yang terkasih,
kalau melihat 12 rasul, semuanya, hampir semua matinya sebagai martir. Martir artinya dia wafat membela iman. Dia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan hanya perkara Tuhan dan umat. Tidak lagi keluarga. Makalah imam nggak ada yang nikah. Hanya dipikirkan hanya Tuhan, Allah, dan umat. Meski rumah dekat, ya kalau panggilan gereja menuntut pergi, pergi. Menuntut pergi ke ujung dunia, pergi. Nah, Romo Abin ini adalah imam kongregasi misi Santo Vincentius Apaulo yang kita peringati 27 September. Maka Bapak, kalau Romo Abin sulit dihubungi, bukan karena tidak mau menjawab, karena nggak ada sinyal. Ya, seperti di sini sulit sinyal. Karena kami hadir di 5 benua, bekerja di daerah-daerah misi yang sulit di Afrika, di Amerika Latin, di PNG, di Pasifik. Ya, ini ada satu romo yang datang dari Taiwan ya ini. Taiwan Perkulon Progo ya. Tapi nanti supaya memberi sambutan dalam bahasa Mandarin ya. Romo Kusno ini tugasnya lama sejak ditabiskan sampai sekarang usia tabisannya 28 selalu di Taiwan. Ya ini sekarang nanti hadir sebagai dia wakil dari seminari. Saudara sekalian, cinta macam apa yang dimiliki oleh Petrus dan Rasul itu? Cinta macam apa? Cinta yang gila karena Kristus. Kita sadar banyak misionaris meninggalkan segala-galanya datang ke tanah Flores ini. Meninggalkan kemapanan, meninggalkan keluarga hanya untuk mewartakan kasih Kristus. Maka diharapkan anak muda yang kalau sudah punya pacar nggak apa-apa, kalau sudah menikah nggak boleh ya. Punya pacar bisa diputus ya, masuk seminari ya. Cowok-cowok belakang itu ya. Semakin menyembunyikan muka kamu dipanggil. Maka tidak ada kata lain, tidak bersyukur atas panggilan ini. Kita berharap ada panggilan lagi di daerah Wajo ini, di paroki Santa Mikael ini. Semoga kita semua dikuatkan sukacita ini karena Kristus mencintai kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Bangkit berdiri, kita akui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan apa yang yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, berbeda dan antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, kita percaya bahwa Allah memanggil banyak orang untuk melayaninya secara khusus, dan mereka dipanggilnya, dimampukannya untuk menggapai panggilan itu. Dia yang memanggil itu adalah Allah yang Maha Murah, yang senantiasa mendengarkan doa-doa kita. Maka marilah dengan rendah hati kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepadanya. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa yang penuh kasih, semoga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, para pemimpin gereja kami
tak jemu-jemu mewartakan kabar keselamatanmu, agar semua orang dapat mendengarkan sabdamu dan melaksanakannya, kendati menghadapi berbagai macam godaan dan tantangan. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para donatur. Ya Bapa yang Maha Adil, berilah kepada para donatur dan orang yang berbuat baik pada gereja dan kongregasi misi rahmat, kesehatan, serta keberhasilan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan semoga mereka yang telah meninggal dunia memperoleh keselamatan kekal dari Allah yang Maha Rahim. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kongregasi misi. Ya Allah pemurah, semangatlah dan tuntutlah segala karya dan pewartaan para misionaris CM dalam mengembangkan karya misimu melalui pelayanan kepada kaum miskin dan Bapa Teguh Teladan Santo Ignatius A. Paulo. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua anggota keluarga yang sudah meninggal. Ya Bapa yang Maha Murah, terimalah semua mereka yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Semoga berkat penebusan Kristus, mereka boleh mengalami kebahagiaan surgawi dan menjadi pendoa bagi kami. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. para imam baru. Ya Bapa, berkati dan dampingilah para imam baru kami dalam menjalani tugas dan karya perutusan yang Kau percayakan kepada mereka. Jauhkanlah segala mara bahaya yang mengganggu hidup dan panggilan mereka. Semoga mereka pun mampu menghadirkan kemurahan-Mu bagi umat yang mereka layani. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang hadir di sini. Ya Bapa, semoga kami senantiasa dirahmati oleh kasih dan kemurahan-Mu dalam memperjuangkan hidup kami, serta kobarkanlah dalam diri kami semangat cinta kepada sesama kami. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi-intensi kita dan intensi-intensi kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, kekuatan kami, padamulah kami berlindung. Dengarkanlah doa-doa kami umat-Mu, sehingga kami semakin setia dan patuh pada kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebagai orang yang terurapi, imam mempunyai tugas merayakan kurban Kristus. Kita pun turut mengambil bagian dalam kurban Kristus dengan mempersembahkan hidup dan karya kita bagi Tuhan dan sesama. Marilah mempersembahkan syukur dan pujian kita, niat serta suka duka hidup kita kepada Tuhan dalam perayaan syukur ini dengan membawakan persembahan ke altar Tuhan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa Maha Kuasa. Allah sumber keselamatan kami, bersama roti dan anggur ini kami mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai wujud pengabdian kami kepadamu. Semoga persembahan kami Kau persatukan dengan kurban Kristus, sehingga membawa berkat bagi kami semua dalam melaksanakan tugas perutusan dari-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Tunggulah dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebagaimana ulapan Roh Kudus, Engkau mengangkat putra-Mu menjadi satu-satunya perjanjian baru yang kekal. Dengan keputusan yang mengagumkan, Kau tetapkan agar imamat Kristus tetap terpelihara dalam gereja
menganugerahkan martabat imam dan raja kepada seluruh umat pilihannya. Dengan upacara penumpangan tangan, ia telah memilih sekelompok orang menjadi sahabatnya yang istimewa untuk bersama dia melayani umatnya. Atas nama Kristus, mereka harus memberi korban untuk keselamatan umat manusia dengan menghidangkan perjamuan Paskah bagi putra-putramu. Dengan cinta kasih, mereka harus membina umatnya kudus dan menyertakannya dengan perayaan sakramen. Mereka harus menyerahkan hidupnya bagimu dan demi keselamatan saudara-saudaranya, sambil berusaha menyerupai Kristus sendiri dan tetap bertekun menyatakan iman dan cinta kepadamu. Bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami pun memuji-Mu ya Tuhan, sorak-sorai sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah
Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Semoga kami disempurnakan olehnya, agar menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul yang kudus, dan para martirmu yang jaya, bersama Santo Vincentius, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang hapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Penyampaian yang berhak untuk menerima tubuh darah Kristus hanya umat Katolik yang layak. Terima kasih.
Betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami, yang bertata kuatkan iman kami.
hatiku sekarang selalu. Dampingi aku selalu, misalnya kataku hanya engkaulah batasan. Tetapi hatiku sekarang selalu. Tolonglah Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan. Karena engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi dari zaman. Tolonglah Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan. Karena engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi dari zaman. Tolonglah Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan. Karena engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi dari zaman. Tolonglah Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan. Karena engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi dari zaman. Marilah berdoa. Allah Maha Kuasa, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan tubuh dan darah putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, semoga kurban ilahi yang telah kami sambut ini menguatkan hidup kami dalam mengabdi kepadamu. Semoga kami senantiasa Kau dampingi dan berkati, agar dapat melayani Dikau dan sesama kami dengan setia, sampai masuk pada kehidupan yang kekal. Syukur dan permohonan ini kami aturkan kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penebus kami. Pater Jubilaris, para imam konselebran, biarawan dan biarawati, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada hari ini, sebelum menerima berkat penutup, mari kita ikuti acara sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama diberikan kepada Ketua Panitia. Kesempatan kami berikan.